Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan segala macam nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dan juga kita berharap semoga wabah penyakit yang menimpa kita pada saat ini segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabatnya dan juga seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumil akhir. Amin. Insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bersabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu berarti menahan diri pada sesuatu dari sesuatu. Dan sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sabar dalam melaksanaan ketaatan kepada Allah. Mengapa kita harus bersabar dalam melaksanakan ketaatan? Karena terkadang seseorang bisa saja merasa berat, merasa malas, dan juga merasa lelah dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar dalam menghadapi segala macam gangguan hidup, melakukan ketaatan, dan juga kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi dan menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan, baik itu berdusta, menipu orang dalam bermuamalah, berzina, mencuri, meminum khamar, bermuamalah secara riba, dan lain-lain. Kita harus senantiasa bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan semacam itu. Dan kita harus memaksa diri kita agar kita bisa menahan diri dan bersabar dalam menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menerima takdir yang mungkin bagi kita takdir tersebut kurang mengenakan dan tidak mengenakan bagi diri kita. Kita sangat membutuhkan kesabaran diri yang tinggi ketika mendapatkan takdir yang tidak mengenakan seperti segala macam bentuk musibah, seperti kehilangan harta, sanak saudara, dan musibah yang lainnya. Dalam hal ini kita harus senantiasa bersabar dengan cara jangan sampai kita menampakkan kegelisahan dan kesedihan yang dalam di dalam hati, lisan, dan anggota badan kita yang lainnya. Selanjutnya, dengan bersabar pula kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Salah satu manfaat yang akan kita dapatkan jika bersabar adalah balasan dari bersabar itu sendiri adalah surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Seorang ulama salaf yaitu Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang.
mereka benar-benar akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Ulama salaf lain yaitu As-Sudi juga mengatakan, balasan orang yang bersabar adalah surga. Hukum bersabar. Jika seseorang tidak bersabar, maka ia akan mendapatkan dosa karena apa? Sabar tersebut adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Adapun kalau ridho adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Ridho ini adalah tingkatan yang dilakukan oleh as-sabiqin bil khairat, yaitu orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Hukum ridho adalah sunnah dan bukanlah wajib. Jadi jika seseorang muslim tidak mampu untuk ridho, maka setidaknya seorang muslim itu bersabar. Lalu apa perbedaan ridho dan sabar? Ridho itu tidak merasakan sakit sama sekali, sedangkan sabar itu seseorang mungkin masih merasakan sakit, namun ia berusaha menahan hati, lisan, dan anggota badannya untuk tetap bersabar dan tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan murka. Keterangan seperti ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Bagaimana caranya dan seperti apa kiat-kiat agar kita bisa bersabar, ridho hingga bersyukur? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah tahu yang terbaik untuk seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Syuaib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu." Yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia senantiasa bersyukur. Itu pun baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kita harus ingat bahwa dengan adanya musibah tersebut akan menghapuskan dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah." Ujian akan selalu bersama dengan orang beriman lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, kita bisa melihat apakah musibah yang menimpa orang lain. Bisa saja mungkin musibah yang menimpa orang lain lebih berat dari apa yang menimpa kita. Yang mungkin masih lebih ringan dan Allah masih menyayangi kita. Yang keempat, hendaknya kita senantiasa melihat akibat dari musibah yang menimpa kita. Karena dengannya bisa membuat kita lebih rajin beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa kepadanya, dan membuat kita semakin taat kepada Allah. Yang kelima, kita harus ingat bahwa balasan yang Allah berikan kepada orang yang bersabar dan ridho adalah sangat besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jal yaqulu li ahlil jannah, ya ahlal jannah, fayaqulu, labbaika rabbana, wa sa'daik, fayaqul, hal raditum, fayaqulun, wa ma lana la narda, ya rabbana, wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqik, fayaqul, ala a'taykum afdalu min dhalik, fayaqulun, wa ayyu syai'in afdalu min dhalik, fayaqul, ahillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka berkata, kami memenuhi panggilanmu, kami mentaati panggilanmu. Allah berfirman, apakah kalian ridho? Maka mereka menjawab, kenapa kami tidak ridho sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seseorang pun dan dari ciptaanmu. Maka Allah berfirman, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Mereka berkata, adakah yang lebih baik dari ini? Allah berfirman, aku telah menurunkan kepada kalian keridhoanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 kiat di atas dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shaleh
Al-Munajjid dalam fatwanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan kesalahan dari kata-kata saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang penuh kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah mungkin kesalahan saya sendiri. Dan kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.